Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Fadli Mak. Hari ini kita bersama Bung Duta, guys. Eh, Belakang kita adalah Danau Buyan. Ini suasana sangat dingin banget, guys ya. Suasananya sangat dingin banget. Kita hari ini akan membuat konten ya terkait makan bergizi gratis. Jadi kata Dandi Laksono itu kan tidak ada makan bergizi gratis. Yang ada ya gaji guru honorer dipotong demi katanya efisiensi yang 600.000 jadi 200.000. Seorang guru honorer di NTT yang mana selama 20 tahun dia mengajar dengan perjalanan sampai 2 kilometer. Memunculkan garis merah dari eh, awal mulanya MBG dan dampak yang terjadi. Nah, seperti Gaji apa? gue kan guru-guru yang sekarang makin susah tunjangan honorernya Mhm. sampai pada murid yang meninggal karena Emang ada ada kan yang keracunan gara-gara MBG terus meninggal? keracunan, kemudian murid SD yang tidak mampu beli, orang tuanya beli buku dan Hmm, pena. Itu adalah efek 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 domino ya, perjudian ya, efek efek domino domino dari ya. MBG. Sangat miris sekali, guys. Di negara yang katanya rakyatnya bahagia, Jenuh lipah remah gemawi apalah itu guys, pokoknya itu guys. kita melihat seorang anak usia 10 tahun mengakhiri hidupnya antara tidak bisa membeli buku tulis. Itu adalah sebenarnya tamparan keras untuk pemerintah, guys ya. Yang mana yang sangat fundamental sebenarnya, murid itu tidak butuh makan bergizi gratis. Murid itu butuh tempat Sekolah gratis, sekolah gratis, buku-buku tempat belajar gratis. yang nyaman, alat fasilitas yang lengkap. Ya juga harus diperhatikan adalah kesejahteraan guru. Bayangin loh, ada yang digaji 1 bulan tuh 60.000, guys. 60.000. Bahkan kalau dibelikan itu rokok, itu cuma dapat 1 bungkus dan 1 botol kopi, guys. Coba bayangin. Beras Secara 5 logika, kilo aja 65 guys. nggak cukup untuk kurang 5.000, guys. 70 iya. Coba bayangin, guys. Itu kan beras yang tidak premium ya. Iya. Kita bukan Bulog guys. kita bukannya Bulog apa aja ya, impor. nyinyir ataupun apa terkait MBG. Antek kasing mau kamu dicap kayak gitu. Ada anak Indonesia di NTT yang mengakhir hidupnya karena tidak mampu membeli buku tulis. Sangat miris gak sih kita melihat. Bahkan seorang Rocky Gerung bilang itu adalah satu tindakan rasional yang dipilih anak SD daripada kebijakan Prabowo katanya. Ya, betul sekali. Bayangin, Bagaimana dia anak usia 10 mengakhiri tahun kan. dengan apa ya, dengan niatan untuk mengakhiri beban orang tuanya, dan sempat menulis surat yang menyayat hati saya banget. Bahkan saya Begitu emosional, saya sampai nangis itu guys, sampai sumpah. nangis, guys. Coba Kalau siapa saja yang nggak tersentuh sih dengan kejadian kemarin tuh. Kelas 4 SD, kelas 4 SD yang mana dia masih tidak terlalu banyak, tidak harus banyak beban hidup, dan ia mengakhiri dengan secara tragis. Al-Fatihah buat saudara kita. anak Mudah-mudahan itu tidak ada lagi kasus yang seperti ini, guys. Tapi menurut Bung Duta nih, kok bisa ya, yang di negara katanya semua apa namanya sumber daya alam kita kaya, ada kejadian seperti ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah apa namanya ini adalah ya mungkin ketimpangan sosial memang. Cuman kalau bisa dipikir lebih dalam lagi, ini masalah yang mendasarnya di mana? Apakah di governmentnya ataukah di rakyatnya? Karena kebiasaannya kan, wah, karena ya kan, saya tidak tahu. Kan biasanya ada tuh namanya program PKH, terus bansos, BLT dan lain-lain, yang katanya si keluarga itu tidak pernah dapat. Mhm.
BLT, PKH dan lain-lain. Siapa yang mau disalahin dari kasus ini? Tetap pemerintah, Hmm. Apa alasan Anda? terutama Prabowo. Why? Ya karena kan Pak Prabowo sendiri yang mengkesampingkan yang seharusnya program prioritasnya itu adalah pendidikan, dia malah makan makan makan, nyawit 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 gitu. Saya kalau melihat pidato Bapak Prabowo itu udah saya ya ngapain? Kok curhat. Terutama kaum 58% yang IQ-nya di jempol kaki, itu kalian pada proses pemilu lihat Prabowo nangis kalian sedih, bego banget itu, goblok, dungu banget itu. Dan inilah hasil yang kalian nikmati, guru honorer semakin sengsara, Saya tidak anak-anak. munafik. Saya kemarin memang mendukung Prabowo ya, dan saya berhak mengkritik ya, karena tetapi saya tidak menyoblos ya. Saya berada di tanah Oke, di Bali. kita punya gambaran dialog sekarang karena Bung Fadli kan yang mensupport Prabowo dalam Yes. artian Ada harapan lah. ada harapan gitu loh. Tapi faktanya yang terjadi sekarang Yes. gitu loh, apa yang kinerja Prabowo lakukan 1 tahun lebih periodenya, Mhm. yang bahkan dikritik pun dia tidak terima gitu loh, dikritik dengan alasan kalian masih sakit hati karena dia menang. Apakah itu rasional sebagai seorang pemimpin nomor 1 Indonesia Oke. yang dalam konsep negaranya demokrasi? Gimana? Yang pertama, saya tidak memungkiri kemarin saya mendukung Prabowo ya, bukan wapresnya, Prabowo untuk menjadi presiden karena dengan banyak harapan, ya embel-embel belakang, karena ada juga banyak tokoh-tokoh yang mendukungnya, dan setelah beberapa kali dia ikut apa namanya capres ini, dia gagal, dan ya mungkin menurut pikiran saya itu cobalah dikasih kesempatan gitu, seperti apakah ada harapan ya, sekedar di situ saja, dan karena saya pendukung dari Pak Prabowo, saya berhak untuk mengkritik, saya berhak untuk menilai, memberikan masukan, evaluasi dan lain-lain, yang mana itu biasanya kalau di tatanan masyarakat kita yang mendukung tuh harusnya jadi bulan-bulanan, harus dia yang harus diserang dan lu tidak boleh mengkritik. Itu adalah logika yang fatal guys ya. Lu yang mendukung ya lu juga berhak untuk mengkritik dukungan lu ya, seperti kita halnya kayak memilih ketua OSIS atau apa ya, kita tidak, meskipun kita mendukung atau memilihnya ya, kita berhak untuk mengevaluasi kinerjanya gitu, bukan diam dan patuh atas perintah yang bahkan tidak masuk akal, seperti yang kata Bung Duta tadi katakan. Jawaban kritik dari masyarakat, mahasiswa itu kayak dijawab nggak masuk akal, benar sekali. Bahkan kata Bung Panji itu jawaban tidak benar dan hanya jawaban kepentingan. Cobalah dipikirkan guys ya, siapa yang percaya atau memberikan apresiasi dengan pidato Pak Presiden bahwa sawit itu juga pohon. Bagaimana sawit itu juga punya daun, punya punya batang ya, Ya, anggaplah layaknya pohon gitu yang anggaplah layaknya memberikan pohon. oksigen. Cobalah gitu. Mungkin ya, semisalnya Pak Prabowo itu masyarakat biasa, bukan presiden, dia tidak akan memberikan statement seperti itu guys. Itu adalah statement yang cacat logika. Kenapa? Itu adalah ya mungkin kalau bisa dibilang adalah
logika yang dangkal. Logika anak SD kayaknya. Logika anak Iya SD. kan, anak SD berpikirnya ya ini sama-sama pohon gitu Ini kan loh. ada daunnya, Iya, ini kan ada batang pohonnya, ini kan ada akarnya. wajar kalau anak SD ngomong kayak gitu. Kalau seorang pemimpin, masa nggak bisa ngebandingin sawit sama pohon hutan gitu loh. Pohon-pohon Yang mana cemara, yang mana pohon yang di hutan itu sudah mempunyai ekosistem, guys. emang nyawit Prabowo. Sedangkan sawit yang kata Bu Mega tuh, itu baru saya pro dengan Bu Mega tuh statement bahwa sawit itu adalah seperti anak manja yang ya dia perlu dimanja. Dia tidak memberikan apa ya untuk ekosistem lingkungan yang baik, bahkan dia menyusahkan sebab akarnya yang tidak memberikan apa ya kayak ketahanan untuk longsor dan lain-lain. Dan ya memang sangat manja lah. Ada yang apa namanya influencer apa itu namanya bang, influencer buzzernya itu lah. Berarti kalau teman-teman nggak mendukung sawit, nanti apa namanya kamu itu makan gorengan aja itu berarti kamu sudah mendukung sawit. Bahkan kalau di stop ini sawit, kamu makan gorengan itu dari mana katanya? Pakai mandi itu dari mana? Aduh, apa sih ini bang? Sabar. Alarmnya dari tadi. Oke, Jadi seperti gimana? itu Bung Duta. Berarti memang kinerjanya sangat problematik kan, Benar sekali. karena apa program-program yang dilakukan Prabowo, MBG, bikin sawit skala nasional yang dampaknya banjir Aceh, Sumatera. Sekarang dari MBG banyak anak sekolah yang keracunan, efek dominonya juga anggaran pendidikan 200 T dipotong. Sekarang anak sekolah SD gantung diri karena memikirkan nasib orang tuanya. Apakah masih layak Prabowo ini disebut sebagai seorang pemimpin? Apakah kita masih punya harapan untuk Indonesia yang sejahtera? Gimana Bung? Untuk kedepannya. Karena kan bahkan dikritik saja Prabowo tidak terima. Apalagi terakhir ini statementnya dia bilang gini loh. Aceh saja saya perbaiki secara maksimal. Sumatera aja saya bangun lagi walaupun saya kalah di sana. Itu statement anak kecil juga kayak gitu. Bahkan warga Aceh aja nggak pernah mikir, saya aja seumur hidup bayar pajak loh buat Indonesia, buat Jakarta. Bahkan dari nama saja itu makan bergizi gratis tuh saya sudah nggak apa ya, nggak setuju guys. Coba gratisnya itu dari mana? Gratisnya itu dari mana? Kalau misalkan itu apa namanya yang 300 triliun itu dari saku Prabowo sama Gibran, oke lah. Itu pakai APBN guys, pakai pajak kita, pakai duit kita lagi. setiap kita minum kopi, setiap kita beli mie instan, beli beras, Itu ada PPN-nya guys, ada pajaknya di situ, dan pajak itu dikumpulin untuk membuat program itu, yang mana dari pajak itulah sehingga dapat 300 triliun untuk mendanai MBG. Dan pertanyaannya, gratisnya di mana? Coba difikirkan secara logika nih guys. Difikirkan secara logika. Gratisnya di mana? Itu sudah nggak masuk akal kalau kata saya. Yang mana ketika kita bilang, iya ini gratis kan, nggak bayar, nggak ini, guys. Kan gratis bagi Prabowo, yang bayar kan rakyatnya. Iya, benar sekali. Tetapi kalau kita misalkan kita yang punya uang nih ya, kita yang punya uang, kita yang bayar pajak tuh, yang setiap kita gaji itu ada PPN, ada potongan, setiap kita beli bensin atau lain-lain lah. Yang mana kalau misalkan ditanya, kita nih yang punya uang nih, coba mau MBG atau pendidikan gratis atau pendidikan yang layak, kita milih pendidikan yang layak. Sebab makan itu kita tuh sebenarnya udah persiapkan kok. Makan pagi, sarapan, makan siang, makan malam.
Meskipun ada banyak saudara kita yang kelaparan bahkan untuk hari ini dia tidak bisa makan, tetapi dia udah berusaha untuk masalah mendasar tuh seperti makan, minum, atau mandi. Rakyat kita tidak terlalu bodoh untuk itu, guys. Tetapi apa yang mendasar, bagaimana survei ketika IQ Indonesia itu berada di nomor 100, yang mana banyak sekali sebenarnya untuk apa sih orang yang tidak setuju dengan survei IQ itu. Tetapi ya kita kalah jauh dengan Vietnam, negara tetangga kita yang mana angka surveinya itu di nomor 3, guys, Vietnam. Dan kita di nomor 100, bayangkan. Untungnya aja orang Indonesia lucu-lucu guys, jadi tidak terbebani dengan hal seperti itu. Mungkin dari itu presiden bilang Iya, rakyat Indonesia bahagia. Fuck lah. Come on guys, come on. Kita bukannya apa ya, iri dengan negara tetangga melihat Singapura, Vietnam yang mana kan Singapura, Vietnam, Malaysia guys. Malaysia itu buku gratis, disubsidi pendidikan. bahkan gaji Kita- guru berapa di sana? Gaji guru lebih tinggi pastinya, saya sudah yakin itu. Bahkan di Singapura satu bulannya itu ada yang bilang 20 juta. Di di Jepang itu gaji guru tuh 30 juta satu bulan. 30 juta, guys. Berarti gini, seandaikan ya posisi Indonesia kayak Jepang waktu dibom oleh Amerika, Yes. berapa sisa MBG yang tersedia kan? Kaisar Jepang kan gitu, berapa guru yang tersedia? Kita bangun Jepang. Berapa sisa makanan untuk rakyat Indonesia? Makanya guys, itu kalau kalian telaah lagi di dalam PC Prabowo, Sebenarnya kita harus dia mau curiga dengan menyaingi warung Enggak, Madura. enggak. dengan Buka bilang setengah hari. dengan bilang yang apa namanya, koalisi gemoy itu, sebenarnya dari situ kita harus curiga sebenarnya. Gemoy itu berarti karena ini MBG ini, guys. Bisa dikatakan G-nya gemoy. MBG itu ya G-nya tuh gemoy. Emang Dari pertanyaan Bung Duta tadi, guys, gitu emang lagi lucu-lucu. Nice. dari pertanyaan Bung Duta tadi, guys, coba apakah ada harapan untuk Indonesia ke depan seperti apa dengan melihat presiden kita yang atau pemimpin kita yang Otoriter, ya tidak mau menerima masukan dari rakyatnya. bahkan ya 1 tahun pertama atau 3 bulan pertama kita lihat beberapa apa namanya tokoh-tokoh politik yang disidak korupsi segala macam, seakan-akan memberikan harapan baru atau wajah baru. Fuck lah, ternyata hanya pencitraan semata dan bahkan lebih sadis daripada antek-antek asing. Itu sangat menyayat hati sih ketika ada demonstrasi teman kita mahasiswa yang ya berunjuk rasa demi haknya dibilang antek-antek asing, sedangkan dia jabat tangan dengan orang Elit penjajah guys. elit penjajah. Bahkan seorang guru sejarawan bilang ini baru pertama kali Indonesia kerjasama secara global dengan investasi paling besar 17T. Sebelumnya nggak pernah ada itu. Apalagi terlibat dalam kelompok penjajah guys. Saya kira adalah perjanjian yang Nggak tahu itu apa. Dikasih apa itu Prabowo sama Donald Trump? Apakah dia join sama Epstein di situ? Nyawit itu Prabowo, Cep. Oke. Jadi tulis di kolom komentar, guys, seperti apa masukan teman-teman untuk government kita, guys, ya, dan pendidikan kita. Kira-kira apakah kita masih punya harapan Mhm, untuk dapat fasilitas sekolah gratis mhm. dan juga guru honorer lebih ditingkatkan kehidupannya? Yes, saya berbicara apa namanya pendidikan nih, guys. Saya merinding, guys, sebab Dingin di di sini, guys. di kampung saya, guys, di kampung saya masih sedang proses renovasi sekolah, yang mana sekolah itu mungkin bukan satu-satunya, tapi
eh, sekolah itu adalah apa sih, mungkin eh, memberikan jasa kepada saya, menjadi orang yang mungkin berilmu, guys, berwawasan, dan itu sudah 40 tahun lebih umur dari gedung itu dan tidak pernah direnovasi. Bahkan kita melihat gaji guru di tempat itu digaji dengan seikhlasnya. Bayangkan, guys. Ada di sana satu guru, ustadz saya, yang mana dia itu tidak pernah meminta lebih. Bahkan dia mungkin orang yang paling ikhlas menurut saya mengajar. Bersaing dong sama Prabowo. Iya, sebab dia tidak pernah, ya bahkan untuk gaji saja itu kita iuran, ada grup donatur, satu bulan tuh ya kadang-kadang dapat 1 juta atau bahkan 700.000. Itu dibagi, guys. 1 juta dibagi nih 5 orang lah, 200.000. 1 bulan 200.000 cukup gak buat beli makan, buat beli lauk pauk? Dan sekarang saya merenovasi, bukan saya sih, ada komunitas Paliat Berkah namanya, yang mana itu diketuai oleh saya, mengumpulkan dana dari beberapa anggota yang memang alumni dari sekolah itu. Secara kolektif kita sumbangan, dan yang sangat menyentuh hati saya itu masyarakatnya itu ada yang nyumbang kayunya, bahkan Seantusias itu. seantusias itu, kan. Ada yang nyumbang batu kerikilnya, ada yang nyumbang asbes untuk plafonnya. Ingat ya, asbes bukan genteng. Kita melihat itu Nggak pakai genteng, Bang. pakai genteng, Oh. itu untuk plafonnya, guys. Saya melihat itu adalah Kirain kamu hampir menangis melawan saya, guys. Prabowo ini, genteng nasional. Rakyatnya yang sudah melarat, sudah harus berjuang dengan hidupnya, bahkan suruh berjuang lagi untuk mengubah pendidikannya yang lebih nyaman, ya, tempat untuk belajar mengajar, ya. Coba bayangin, guys. Mungkin ya saya tidak, bukannya saya, lah kan ada tuh namanya program dari daerah untuk Saya nangis nih, Bang, renovasi segala membayangkannya. macam. Fuck lah dengan administrasi ataupun lobby-lobby sana kemari yang sangat mempersulit. Bahkan katanya ada komisi beberapa persen untuk anggota dewan kita, yang mana setelah sudah hampir mau 1 tahun kita renovasi sekolah ini, masih belum selesai. Sudah di tahap finishing, sebenarnya sudah di tahap finishing, dan kita berhasil mengumpulkan dana hampir ya 100 juta lah. 100 juta kita sudah renovasi atapnya. Atapnya itu sudah, setiap hujan tuh pasti bocor, dan aktivitas belajar mengajar tuh pasti gak jalan, berhenti, ya. Sangat menyayat hati. Di negara yang katanya kaya sumber daya alam, kita disuruh membeli genteng, kita disuruh membeli asbes sendiri. Bahkan dimana ketika ekonomi kita yang sudah hancur, Dolar sampai 17.000. untuk makan saja kita harus banting tulang, mengeluarkan keringat sampai ke kaki mungkin, guys. Kita juga disuruh untuk bagaimana memikirkan pendidikan yang layak. Kita loh disuruh mikir. Bayangkan. Kita hidup tuh sebenarnya ngapain sih negara ini gitu, kalau misalkan seperti ini. Kalau Marcus Aurelius hidup di Indonesia, dia nggak jadi stoik di sini itu. Jadi apa dia, Bang? Karena saking mumetnya, anarkis dia sekarang. Nggak bakal itu keluar buku stoicism tuh. Filosofi teras itu. Jadi apa harapan kita terhadap Indonesia yang mana gaji gurunya aja 60.000? Bagaimana kita memberikan harapan yang lebih?
Kalau anggaplah posisi Bung Duta nih sebagai pengejar dengan gaji ya honorer 300.000 satu bulan, Mhm. apa yang akan Bung Duta berikan sama anak muridnya? Apakah hanya angan-angan semata atau cerita-cerita mimpi-mimpi bohong saja? Saya akan mendoktrin murid-murid saya untuk lebih kritis terhadap pemerintahnya. Kalian jangan mau terima bantuan yang diiming-imingin seperti MBG, tapi Atau orang tua hanya kalian nggak bisa dapat penghasilan. atau hanya menjadi guru yang cuma absen doang. Hmm, apa hanya dia menjadi guru yang statusnya PNS tapi nggak hadir ngajar, kontol kalian. Ini adalah konten yang seada-adanya. Ini mungkin mumet-mumet yang ada di pikiran kita selama berbulan-bulan, yang mana setiap buka sosmed kita nggak pernah ada berita yang positif dari government kita. Bahkan ada berita tuh ada orang yang ke psikolog guys gara-gara Mumet, melihat buka eh, sosmed tuh. Isinya kelakuan tingkah-tingkah. government kita. Bahkan ada yang kata apa namanya hampir mau bunuh diri karena melihat keadaan negara kita. Dia bilang tuh, saya stres, saya sakit hati oleh. Apakah Indonesia harus dinepalkan? Saya sudah bingung guys. Jadi jangan berharap di konten ini kita memuja-muji Prabowo Gibran, sebab ketimpangan sosial, kebijakan yang semena-mena, dan ya banyak lagi guys. Dan Mungkin kalau kita juga kita harus tetap melek, kalkulasikan ya guys. dana atau MBG itu yang 300 triliun, kalau kita bandingkan kayak misalkan ini dibuat pendidikan, itu bisa membangun berapa ribu fasilitas pendidikan yang sudah fasilitasnya nyaman, gedungnya yang sangat eh, mewah dan lain-lain. Dan kalau misalkan dibuatkan dana seperti itu untuk menggratiskan pendidikan, Wah, bahkan ada berapa puluh guys, ribu murid kita yang bisa sekolah gratis sampai S1 guys. Coba bayangkan. Dan tapi saya melihat di sosial media ada perubahan sih setelah adanya Ferry Irwandi guys. Ada beberapa apa ya insight mungkin yang naik ya terkait literasi, terkait pendidikan. Ada banyak anak muda kita yang mungkin tercerahkan oleh Ferry Irwandi, dan apa namanya, ada banyak juga influencer-influencer yang tidak hanya eh, apa ya untuk mementingkan diri diri pribadinya, tetapi memberikan output yang sangat positif kepada anak muda kita. exactly. Banyak sekali sih influencer-influencer yang mana itu tergabung di Malaka Project dan lain-lain, sehingga memberikan dampak positif kepada Gen Z dan anak-anak muda kita guys. Ya mudah-mudahan kita melihat meskipun government kita seperti ini, ada harapan sebenarnya dari para anak-anak muda kita guys. Para Anak-anak muda kita tokoh-tokoh yang memperjuangkan mm, haknya. anak-anak muda kita itu sebenarnya kayak semangat juangnya bahkan kritisnya itu the best lah, untuk Indonesia yang lebih baik. Kita percayakan saja kepada eh, Pada sumber siapa, daya Bang? manusianya, yang mana dia menginginkan Indonesia yang lebih baik dengan cara ya kritis, belajar yang tekun, dan ya kalau kata Timothy itu apa itu sekolah, apa itu kuliah, buang-buang waktu. Itu mungkin sudah usang, dan bahkan banyak sekali anak muda kita yang semangat sekarang untuk pendidikan ya. Mungkin kita perlu dukung itu guys ya. Mm, tepat.
Dan satu-satunya cara untuk membangun masyarakat yang katanya Indonesia emas ya dari pendidikannya, bukan MBG, tetapi pendidikan. Bagaimana pendidikan yang layak, gaji guru yang sejahtera, dan fasilitas pendidikan yang bagus. Banyak sekali saya terharu banget kalau melihat di vlog atau video Bobon tuh, sekolah-sekolah di Papua, di Kalimantan, yang mana temboknya sudah tidak layak, bahkan hampir roboh. Dan di Setara situ tembok harapan ya. dan di situ banyak generasi bangsa yang Kita cuma diiming-imingi 19 juta lapangan kerja dengan perusahaan-perusahaan swasta yang dipaksa untuk membuka loker yang mereka membiayai sendiri gajinya tanpa ada bantuan dari pemerintah. Bullshit kalian. Masuk Gibran ya. Saya benar-benar nggak terima saya ngasih uang pajak dibayar ke kamu, bangke. kalau misalkan di setiap produk itu coba diubah untuk PPN, cobalah diubah untuk gaji Gibran tuh, nggak ikhlas kita guys, nggak ikhlas, Yakin itu nggak ikhlas tukang kita. becak itu ke Jakarta cok nyari Gibran itu. Itu kalau misalkan diubah. Kalau ada keterangannya di PPN untuk Gibran, bayar Gibran, kamu mau bayar Gibran? Siapa yang mau bayar Gibran, cok? Orang pelanggan. Hai antek-antek asing. Oke guys, Kita tetap harus berpolitik, guys. Kita harus melek terhadap politik. politik. Karena setiap keputusan politik itu menentukan kehidupan generasi kita ke depan. Oke, sampai di sini video yang sangat ngalur ngidul ini. Jangan lupa Ini like, adalah comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan melakukan konten-konten lain lagi. Konten-konten ekstrim tentang pemerintah. Dan konten Ini eksklusif, guys. menjilat Bahlil. View-nya langsung danau. Dan ada yang enggak sih guys? Saya mirip Bahlil. Idol dia ini, guys. Idol dia.